Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran 2 minggu kemarin, yaitu pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata bagian yang kedua. Ya, yang akan kita pelajari diantaranya adalah yang pertama mengenal find and replace, yang kedua indentasi, ketiga membuat tabel, 4 kolom, 5 header and footer, 6 equation and symbol, dan 7 table of content. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama kita akan mengenal find and replace. Untuk find and replace itu bisa kita pelajari, misalnya saya punya file dokumen dengan jumlah halaman 62 halaman. Saya akan find itu mencari, mencari kata-kata atau frase, misalnya tentang kata-kata ini, simulasi dan komunikasi digital. Langsung saja kita bisa klik find, ya ini ya, find, atau Ctrl F ya, shortcutnya Ctrl F. Nah, misalnya saya ketikkan di sini, saya akan mencari kata-kata simulasi dan komunikasi digital. Saya sudah menemukan ini 11 penemuan ya, result ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian replace, misalnya replace itu mengganti ya, bisa kita klik Ctrl H. Misalnya kata-kata simulasi dan komunikasi digital ini saya ganti dengan kata-kata yang lain. Nah, ini find word-nya simulasi dan komunikasi digital, replace-nya diganti SMK Negeri 1 Udanawu. Kemudian klik replace all. Nah, muncul all done, we made ini ya, 11 replacement, jadi perubahannya ada 11. Nah, di sini bisa dilihat yang di sini tadi kata-katanya simulasi dan komunikasi digital berubah menjadi SMK Negeri 1 Udanawu. Berikutnya adalah indentasi, yang fungsinya sebagai tampilan awal paragraf yang menjorok ke dalam. Nah, ada beberapa menu atau pilihan. Yang pertama adalah first line indent marker ya. Fungsinya mengatur awal baris dalam setiap paragraf agar menjorok ke dalam. Misalnya seperti ini. Kemudian yang kedua, hanging indent. Hanging indent marker fungsinya mengatur awal baris pada semua baris setelah baris pertama dalam paragraf. Jadi mulai dari baris kedua dan seterusnya. Coba saya rubah posisinya. Nah, dia geser mulai dari baris kedua dan seterusnya. Berikutnya left indent marker, fungsinya mengatur letak awal baris seluruh paragraf termasuk baris pertama dalam paragraf. Contohnya ini. Nah, ini jadi semua baris ikut berubah jika saya gerakkan left indent-nya. Kemudian yang terakhir right indent ya, itu fungsinya mengatur jarak pada batas kanan paragraf. Nah, jadi yang sebelah kanan
berubah. Berikutnya saya akan mencontohkan membuat tabel perolehan nilai mapel simulasi dan komunikasi digital. Jadi melalui menu insert, kemudian klik tabel, misalnya seperti ini. Saya akan menambahkan nomor, nama, kelas, nomor absen atau nomor presensi. Nah, ternyata tabel saya jumlah kolomnya kurang ya, misalnya. Jadi bisa kursornya ditaruh di bagian kanan sendiri, kemudian klik insert column to the right, seperti ini. Tambah satu lagi. Nah, misalnya ini saya merger ya, klik kanan merger, ini saya jadikan satu kolom, misalnya perolehan nilai. Kemudian ini ada nilai pengetahuan, dan di sini nilai keterampilan. Ini datanya bisa kalian nanti tidak usah diisi ya. Nah, untuk nomor ya, nomor ini saya merger dari baris 1 dan 2. Ini juga di merger juga. Nah, kemudian saya ingin merapikan ini, bisa diganti warnanya, misalnya warnanya seperti ini. Kemudian saya tengahkan ya, center. Nah, jadi ini sekarang di tengah-tengah posisinya ya, atas bawahnya dia tengah-tengah. Tahap berikutnya adalah membuat kolom. Saya contohkan misalnya paragraf ini ya, saya buat menjadi 2 kolom. Caranya klik layout, kemudian klik kolom. Silahkan memilih bisa 2, 3, kiri atau kanan. Misalnya saya contohkan 2. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya 3, nah jadi seperti ini ya, seperti kolom ukuran. Berikutnya membuat header and footer. Kalian bisa klik insert, kemudian header. Kalian bisa memilih formatnya di sini. Misalnya saya memilih Austin. Nah, ini bisa kalian ketikkan misalnya nama kalian ya. Kemudian cukup di close. Nah, jadi seperti itu. Kalian juga bisa mengganti hurufnya atau warna huruf. Misalnya saya ganti warna hitam, kemudian teksnya saya pilih Arial. Ukurannya juga bisa kita kecilkan atau kita besarkan. Itu untuk header ya. Kemudian nah muncul. Kemudian untuk footer, sekarang footer sama caranya, klik insert kemudian footer. Nah, misalnya simulasi dan komunikasi digital.
Ini bisa kita naikkan dengan cara ini ya, di bagian footer from button bisa dinaikkan ukurannya. Nah, misalnya seperti itu. Untuk warna teks juga bisa kita edit. Oke, klik kanan, kemudian kita ganti. Misalnya ini hurufnya Adobe garam ya. Nah, kalau sudah selesai, misalnya langsung diklik close ya, diklik close. Jadi seperti ini tampilannya. Ini header dan ini untuk footer. Header dan ini untuk footer.